Takdir itu jangan dipikirin. Takdir itu diimani. Maka obrolan-obrolan yang gak bermanfaat, salah satunya adalah obrolan tentang takdir. Karena kalau diobrolin, nanti bikin stres. Rasul katakan, ini sudah ketentuan Allah. Kalau Allah mau ngambil, Allah ambil. Manusia tidak bisa menentukan kapan Allah mau ambil. Kayaknya memang sudah takdir, Ustadz, saya punya suami kayak Fir'aun. Paham ya? Sudah takdir Ustadz, saya itu kayak Asia. Sudah takdir Ustadz, suami saya itu nggak taat. Enggak, itu bukan takdir. Itu bisa milih. Saya itu narik. Kalau saya nggak tepat, pasti salah saya. Saya harus caranya gimana biar tepat. Pokoknya biar tepat gimana. Maka begitu nggak tepat, sudah usaha keras, dia nyalain diri dia sendiri. Dia stres. Bismillahirrahmanirrahim. Membahas tentang takdir, bahwasanya secara sederhana hidup manusia dibagi berapa bagian? 2. Satu bagian yang mampu dia kontrol, yang satu lagi bagian yang tidak mampu dia kontrol. Yang takdir yang mana, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian? Yang mampu dikontrol atau tidak mampu dikontrol? Tidak mampu dikontrol, dikendalikan, itu namanya takdir. Maka kita nggak mikirin soalan takdir. Allah perintahkan di dalam Al-Quran, jangan mikirin soalan takdir. Takdir itu jangan dipikirin. Takdir itu diimani. Bisa difahami ya? Jangan dipikirin. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada kita, kalau sudah muncul dua pembicaraan, hentikan. Satu, pembicaraan tentang takdir, hentikan. Nggak manfaat. Karena takdir itu bukan dibicarakan, bukan dipikirkan, tapi diimani. Mau gimana lagi? Orang kita nggak pernah milih, orang kita nggak pernah bisa kendalikan, maka tidak akan dihisap juga, ngapain diomongin? Ya kan ya, itu kata Rasul yang pertama. Yang kedua, kalau sudah sampai pembicaraan itu tentang para sahabat, alias pembicaranya sudah negatif tentang para sahabat, tinggalin. Jangan, kenapa? Sahabat-sahabat Rasul itu hidupnya sama Rasul. Bisa difahami ya? Sahabat Rasul itu hidupnya sama Rasul. Siapa kita bisa ngejudge atau menghukumi mereka? Sahabat ini kayaknya begini, sahabat ini kayaknya begini, sahabat ini kayaknya begini. Aku lebih senang sahabat yang ini. Sedangkan sahabat kayak ini dia punya cacat dan segala macam. Hentikan, ini obrolan gak bermanfaat. Maka obrolan-obrolan yang gak bermanfaat, salah satunya adalah obrolan tentang takdir. Karena kalau diobrolin, nanti bikin stres. Kita sudah tes kan kemarin kan ya. Ada seseorang meninggal. Meninggal itu ajal. Ajal itu takdir atau pilihan. Takdir. Maka ajalnya nggak usah dibahas. Jangan sampai nanti ibu tiba-tiba ditinggalin suaminya. Atau ibu tiba-tiba ditinggalin sama bapak ibunya. Sama orang tua. Lantas kita mikirin. Coba, andai. Ini pembicaraan dosa malah. Makanya di dalam hadis itu Rasul sampaikan. Kalau sudah datang takdir Allah, beriman. Jangan bicara tentang andai. Jangan bicara tentang kalau. Kan gitu kan ya. Misalnya contoh. Ketika ada seseorang meninggal, kita bilang, andai dia sampai ke rumah sakit lebih awal. Andai dokternya datang lebih cepat. Kalau saja saya punya duit. Kan gitu kan ya. Lah kalau mikirin semua ini jadinya stres. Karena kita nanti jadi tidak beriman pada takdir Allah. Lebih parah lagi, ada orang yang ngelihat mukanya nggak suka. Andai saya lahirnya dari Brad Pitt gitu kan ya. Andai saya lahirnya Shah Rukh Khan anaknya. Mungkin wajah saya nggak sejelek ini. Mungkin kata dia. Atau andai saya lahir jadi orang Sunda kan putih. Atau andai saya lahir jadi kayak orang Korea misalnya. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu udah perkara takdir. Perkara takdir nggak usah diobrolkan. Nah, hanya saja kita juga bahas kemarin kadang-kadang orang-orang muslim itu dalam perkara-perkara takdir dia suka obrolin, dalam perkara-perkara pilihan malah dia tidak pernah obrolkan. Tapi nyalahin takdir. Ini kebalik. Kan kita sudah bilang, kalau kita mau berusaha sungguh-sungguh, kalau kita mau serius dalam usaha kita, maka dia harus usaha di wilayah takdir atau pilihan. Pilihan. Maka Rasulullah walaupun dia nabi, walaupun dia sudah pasti ditolong oleh Allah, walaupun dia pasti tidak akan wafat sebelum tugasnya selesai, tapi pas perang Badar Nabi pakai zirah 2 lapis. Nabi diskusi tentang strategi perang lama sama sahabat.
Nabi menyiapkan barisan para sahabat, ngasih strategi, ngasih taktik. Kenapa? Karena itu di wilayah takdir atau pilihan. Pilihan. Tapi Nabi dalam perkara-perkara takdir, Nabi mencontohkan kita beriman dalam perkara takdir. Contoh misalnya, ada yang tahu Nabi punya anak laki-laki wafat. Kapan wafatnya? Wafat kemudian gerhana. Ketika wafat kemudian terjadi gerhana, apakah kemudian Rasul menghubungkan antara wafatnya anaknya dan gerhana? Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang lain? Tidak. Rasul katakan ini sudah ketentuan Allah. Kalau Allah mau ngambil, Allah ambil. Manusia tidak bisa menentukan kapan Allah mau ambil. Nabi panggil Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sini. Ibnu Abbas waktu itu usianya sekitar 8 tahun. Lalu ketika dipanggil Nabi, Ibnu Abbas bilang, iya Nabi. Lalu Nabi mengatakan pada Ibnu Abbas, sini saya ajarin kamu tentang perkara takdir. Nabi nggak ngomong gitu sih, tapi temanya dalam perkara takdir. Apa kata Nabi? Ibnu Abbas, kalau kamu mau minta, jangan minta sama manusia. Mintanya hanya pada Allah. Karena yang menentukan semuanya adalah Allah, bukan manusia. Kalau seluruh manusia berusaha mencelakakan kamu, tapi Allah belum takdir kamu celaka, kamu nggak bakal celaka. Nah, ini perkara takdir nih. Tapi kalau Allah pengen kamu dapat kebaikan dan kenikmatan, walaupun seluruh manusia berusaha menghalangi itu semua, kamu tetap akan dapat. Karena yang ngasih adalah Allah. Itu penjelasan daripada Rasulullah tentang perkara takdir, tentang kemahakuasaan Allah. Apakah Ibnu Abbas setelah dengar itu lantas dia nggak belajar? Tetap belajar. Apakah dia nggak cari nafkah? Tetap cari nafkah. Maka beda antara pilihan sama perkara takdir. Kalau kita lagi memang dalam perkara-perkara pilihan, maka kita harus maksimal. Tapi kalau dalam perkara takdir jangan mikir. Karena mikir itu di perkara pilihan. Jangan kebolak-balik. Takdir dipikirin, perkara pilihan tidak dipikirin. Urusan takdir ribut, dalam perkara-perkara pilihan malah nggak ribut. Contoh, hidung pesek itu takdir atau pilihan? Takdir atau pilihan? Berarti dipikirin atau diimani? Tapi ada orang yang kebalik. Hidung pesek itu adalah takdir. Harusnya diimani. Alhamdulillah ya Allah, ini ciptaan yang terbaik. Kan gitu kan ya? Malah dipikirin, gimana caranya agak mancung dikit. Gitu kan ya? Gimana caranya biar mirip kayak orang-orang Arab gitu ya, yang hidungnya lebih panjang daripada mulutnya gitu kan ya. Lah kalau kita kan kadang-kadang mulut kita lebih panjang daripada hidung kita. Nah gimana caranya agar hidungnya ini lebih panjang, lebih bagus? Kayaknya ada tulangnya di sini bagus. Pergi dia ke operasi plastik. Harusnya diimani, malah mikir lalu pergi operasi plastik. Dosa atau pahala? Dosa. Harusnya nggak usah dipikirin malah pahala. Nggak dipikirin diimani malah pahala. Karena nerima ketentuan Allah. Lah pergi operasi plastik malah dosa. Karena perkara ini harusnya diimani bukan dipikirin. Contoh lagi, punya suami baik, punya anak baik, jadi orang baik, jadi orang taat. Itu perkara pilihan atau takdir? Pilihan. Berarti dipikirin atau diterima? Dipikirin. Diusahakan gimana caranya. Jangan mikir kayaknya memang sudah takdir Ustadz. Saya punya suami kayak Fir'aun. Paham ya? Sudah takdir Ustadz saya itu kayak Asia. Sudah takdir Ustadz suami saya itu nggak taat. Enggak, itu bukan takdir. Itu bisa milih. Bisa dipahami ya? Punya anak baik, punya anak nggak baik itu bisa milih. Bisa dipahami ya? Tapi kadang-kadang ada memang yang takdir dan harus diterima. Contoh, punya anak yang memang secara fisik berkebutuhan khusus. Itu ada tuh orang-orang kayak gitu. Ada seorang ada seorang ibu bawa anaknya berkebutuhan khusus. Saya sampaikan itu sudah tiket surga bagi ibu. Kalau ibu menerima, karena ibu nggak pernah minta. Tapi siapa yang ngasih? Allah. Berarti ini adalah takdir. Maka anak ini datang kepada kita berkeperluan khusus, itu bukan urusan dia, tapi urusan kita. Maka ketika kita ngelihat anak kita, kalau memang sudah secara fisik berkeperluan khusus, itu takdir atau pilihan?
Takdir diterima atau dipikirin? Kalau dipikirin apa yang terjadi? Allah nggak adil. Betul kan ya? Kita udah cerita Allah nggak adil. Saya tuh berusaha baik loh ya Allah. Saya tuh udah ikut pengajian loh setiap Senin. Bahkan saya tuh kalau ada waktu kurban saya kurban loh ya Allah. Kalau saya Idul Fitri tuh saya rajin loh, tahajud saya nggak putus. Kok tiba-tiba saya punya anak saya kemudian berkeperluan khusus. Allah nggak adil. Sementara ada anak orang zina, anaknya normal. Kan gitu kan ya? Makanya kalau takdir itu dipikirin, parah jadinya. Nanti kita pasti nggak akan menerima. Makanya di dalam Islam itu Allah ngasih orang muslim tuh ada 2 wilayah. Kalau wilayah-wilayah yang kamu bisa pikirin, kamu pikirin sebaik-baiknya. Tapi kalau sudah tidak bisa dikendalikan, kamu tidak punya efek terhadap itu, kamu terima saja. Karena dengan kamu terima, itu sudah pahala bagi kamu. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Kadang-kadang itu nggak cuma satu peristiwa terpisah, tapi satu peristiwa nyambung. Contoh. Bapak Ibu pernah main panah? Pernah main panah? Belum. Tapi udah pernah ngeliat orang panah? Orang muslim kalau main panah itu pelajaran takdir yang sangat bagus. Kenapa? Orang muslim kalau main panah itu kita ngajarin begini. Namanya memanah, dari narik anak panah sampai ke ujung, sampai lepas. Itu usaha kita. Itu adalah usaha kita. Begitu anak panahnya sudah kita lepas, maka kemanapun anak panah itu mendarat, itu takdir. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Berarti yang kita pikirin apa? Milih busurnya, milih anak panahnya, teknik nariknya, teknik lepasnya, teknik manahnya. Itu yang kita pelajari sampai benar-benar. Imam Syafi'i tahu ya, ahli fikih, itu ahli panah juga. Beliau itu kalau nembak anak panah, 10 anak panah yang lolos cuma 1. Itu pun dia sengaja. Supaya orang-orang lain enggak, wah terpesona, wah ternyata tepat semua. Enggak. Beliau itu sengaja 1 dilepaskan. Beliau latihannya setiap subuh 1 hari kira-kira ada yang mengatakan 150 anak panah ditembakkan. Berarti ketika dia narik, dia latihan. Di situ titik latihan, di situ titik usaha. Begitu sudah lepas, itu maka kalau kena tepat, itu karena kita. Karena Allah. Maka kalau orang muslim manah kena tepat, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu semua dari Allah, bukan saya. Saya mah cuma narik dan lepas aja. Kenanya itu adalah alhamdulillah, itu karena Allah. Kalau nggak kena, alhamdulillah juga. Bukan urusan saya juga. Karena urusan saya cuma sampai lepas aja. Kalau nggak dapat, nggak kena, alhamdulillah. Nggak ada yang jelek bagi orang muslim. Kena itu adalah Allah, dia nggak jumawa, dia nggak merasa sombong, dia nggak merasa arogan. Nggak kena, dia juga nggak kecewa. Karena pahalanya sudah sampai lepas doang. Paham sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Artinya apa? Itu pemahaman takdir. Kalau orang barat beda. Orang barat narik anak panah sampai lepas, sampai nyampe, itu usaha dia. Ini bedanya orang yang nggak paham takdir nih. Saya itu narik, kalau saya nggak tepat pasti salah saya. Saya harus caranya gimana biar tepat. Pokoknya biar tepat gimana. Maka begitu nggak tepat, sudah usaha keras, dia nyalain diri dia sendiri. Dia stres. Penyakit zaman sekarang ibu-ibu sekalian lebih banyak penyakit fisik atau non fisik? Penyakit badan atau penyakit pikiran? Itu. Kenapa? Karena orang barat terlalu bergantung pada dirinya sendiri. Kalau berhasil, aku tunjuk diri. Ini karena aku kita bisa kaya. Karena aku kita bisa punya rumah. Karena aku kita bisa langgeng pernikahan kita. Karena aku anak-anak kita jadi. Dia akan tepuk dada, tunjuk diri. Tapi begitu dia nggak dapat, apa yang terjadi? Stres. Itu orang yang nggak punya Tuhan. Itu orang yang nggak paham tentang perkara takdir. Itulah kenapa perkara takdir itu penting banget. Kalau orang salah paham tentang perkara takdir, dia pasti stres. Tapi kalau ada orang paham perkara takdir, dia anti stres. Tapi jangan jadi orang malas juga. Ini kan saya ulangi berkali-kali ya. Orang barat percaya Tuhan atau tidak? Tidak. Semuanya karena siapa? Aku.
Sementara ada sebaliknya orang yang pemahaman takdirnya juga salah. Semuanya karena Allah. Semuanya karena Allah. Kenapa dia nggak sholat ya? Nggak apa-apa. Itu Allah belum bukakan bagi dia. Oh gitu. Itu kenapa anaknya nggak sholat ya? Nggak apa-apa. Mungkin Allah belum kasih hidayah. Betul gitu? Itu kenapa ya suaminya judi ya? Nggak apa-apa. Sudah takdir. Itu kenapa suaminya selingkuh? Sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Ujung-ujungnya dia jadi males. Ujungnya dia cuma doa doang. Ujung-ujungnya dia cuma tawakal doang, tapi nggak ada usaha. Ingat kita sudah bahas kemarin, sebuah doa tanpa usaha itu males. Orang doa tanpa usaha itu bohong. Tapi kalau orang usaha tanpa doa sombong. Mau jadi yang mana? Maka semakin tinggi doa, harusnya semakin tinggi usaha. Itu baru benar, baru pemahaman tentang takdirnya bagus. Bisa dipahami ya? Ada orang, ibu saya mau jadi juara satu sebogor raya. Oh bagus. Nak kenapa nggak belajar? Ya kalau memang Allah sudah takdirin saya juara sebogor raya ya saya juara juga. Ibu nggak ngerti kata Ustadz Felixio kemarin. Ibnu Abbas dipanggil. Itu kan ya. Ibnu Abbas kalau nanti kamu bisa, kalau kamu minta jangan pada manusia, pada Allah. Kalau kamu nanti mau dikasih oleh Allah, Allah kasih walaupun manusia nggak kasih. Kalau andaikan Allah belum mau kasih, Allah nggak kasih walaupun manusia mau ngasih. Artinya juara sebogor raya itu takdir sudah. Paham? Ini betul atau salah? Salah. Maka pemahaman kita itu antara usaha sama tawakal itu harus setara. Itu baru orang paham tentang takdir. Bahwasanya usaha keras itu adalah apa yang Allah perintahkan buat manusia. Dan penerimaan terhadap keputusan Allah itu adalah namanya Paham sampai di sini? Nanti aja ada banyak kasus tuh dalam kehidupan. Hati-hati, kita tuh senantiasa akan dites kasus-kasus. Contoh misalnya, anak kita tiba-tiba dia bandel. Tiba-tiba anak kita maksiat, dia nggak mau sholat. Pertama kali yang harus ibu dan bapak pikirin apa? Pertama kali yang harus kita pikirin adalah satu, saya salah apa? Saya problemnya apa? Kalau andaikan kita merasa tidak ada problem, coba tanya sama yang lebih tahu. Jangan-jangan ada yang miss. Jangan-jangan ada yang kita lupa dan kita lalai. Itulah perlunya nanya sama orang lebih berilmu. Ustadz, kenapa anak saya jadi begini? Ustadz, kenapa anak saya nggak begini? Dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah melaksanakan semua yang memang menjadi kewajiban kita terhadap anak kita sebagai seorang orang tua dan anak kita masih bandel juga, itu baru namanya sabar. Kan gitu kan ya. Contoh nyata. Bapak saya sudah muslim atau belum? Belum. Saya sudah usaha atau belum? Tugas saya setiap hari adalah mencari usaha-usaha terbaik. Cara baru untuk ngajak bapak saya masuk Islam. Video baru apa yang bisa membuat dia lebih cepat masuk Islam. Bagaimana caranya meyakinkan dia, berharap pada Allah dan seterusnya. Paham? Itu tugas saya. Tapi ketika sampai sekarang, beliau belum mau untuk menerima Islam. Itu saya stres, saya pikirin. Enggak, pikiran saya itu pada usahanya doang. Karena yang diwajibkan oleh Allah adalah usahanya. Dan saya usaha keras. Gimana mikirin? Doa tiap hari, usaha tiap hari, ngubungin dan segala macam. Itu adalah bagian saya. Tapi bagian dia masuk Islam itu nggak buat saya stres. Kepikiran iya, tapi balikin lagi. Ya sudah, yang namanya hidayah bukan tugas saya. Tugas hidayah adalah tugasnya Allah. Kalau Allah belum kasih hidayah, itu urusannya Allah, bukan urusan saya. Enak hidup saya? Berarti saya ribetnya, saya susahnya pada urusan bapak saya masuk Islam atau mendakwahi bapak saya? Mendakwahi bapak saya. Jelas sampai di sini? Itu yang harus kita berbenah terus. Narik panah sampai lepas, itu urusan kita. Setelah dilepaskan, itu urusan takdir Allah. Andai kena, alhamdulillah. Tidak kena pun kita sudah dapat pahala. Karena pahalanya bukan kena atau enggak kena, tapi pada narik panahnya. Paham sampai di sini? Contoh, ibu-ibu belum bisa baca Quran.
Lalu ditanya, "Ibu kenapa belum bisa baca Quran?" "Saya sudah tua Ustadz. Saya tuh sudah tua jadi susah belajar Ustadz." "Tapi ibu-ibu ikut tahsin." "Enggak Ustadz, karena saya sudah tua." Berarti ini orang kira-kira salah atau benar? Salah. Kalau ibu-ibu sudah ikut tahsin, sudah ikut tajwid, belajar baca Quran, iqra lagi nggak apa-apa, belajar panjang pendek yang benar, makhrajnya yang bagus dan segala macam. Sudah belajar tetap nggak bisa-bisa. Bagus, itu ada hadisnya. Bagi mereka yang belajar, lalu kemudian sudah keras, tapi lidahnya tetap kaku, kata Rasul. Tapi lidahnya ini nggak lancar-lancar, ya tak, dia terbata-bata kata Rasulullah. Maka bagi dia 2 pahala. Paham sampai di sini? Tapi ditarik dulu itu panahnya. Dilepas dulu itu panahnya. Baru setelah itu kita ngomong tentang takdir. Paham ya? Tapi kalau belum ditarik anak panahnya, belum dibeli busurnya, tiba-tiba langsung loncat tentang takdir, berarti males. Jelas sampai di sini? Berarti kalau ditanya, "Sudah bisa baca Quran belum?" Ya udah bilang aja, "Saya males Ustadz." Nah, itu lebih bagus. Nanti nggak ditanya lagi kalau gitu. Nah, kalau malas berarti obatnya harus cari gimana caranya biar nggak males. Nah, itulah orang muslim itu senantiasa produktif. Maka dia itu kalau dia mau melakukan sesuatu, dia pasti akan bisa. Dan dia nggak akan mikirin, saya bisa atau tidak baca Quran. Itu nggak usah dipikirin. Yang dipikirin adalah belajar baca Quran. Mau kapan hafalnya? Nggak usah dipikirin. Itu rezeki dari Allah. Dan rezeki itu sudah takdir. Allah udah nakdirin kita tuh berapa ayat, berapa juz itu Allah sudah nakdirin. Dan jangan dipikirin. Yang dipikirin soalan apa? Ngafal. Itu harus dipikirin apa cara terbaik, kapan waktu terbaik, pakai cara gimana dan segala macam, berjamaah atau tidak. Itu baru namanya takdir.